Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna alaina bin nabiyil karim wa hadana bihi ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa wasi' fi rizqi wa barik li bima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan bi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ya katsiran nawal, ya hasanal fi'al, ya qa'iman bila zawal, ya mubdi'an bila mithal, falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ya Allah, ya sami'as sawti wahsin sawti kama sawta Nabi Daud alaihissalam wa kunli kama kunta lahu. Para ulama, para asatid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah setempat, tokoh pemuda, tokoh baju, tokoh bangunan, dan tokoh-tokoh yang lain. Terkhusus warga besar almarhum guru kita Ustadz Haji Yusuf beserta seluruh putra-putra beliau, dan yang saya hormati Bapak Jainuddin, dan yang saya hormati qori kita dan Ustadz Saifullah, para asatid yang lain, Bapak RW dan ketua panitia serta seluruh jajaran panitia, para ibu, bapak, adik-adikku remaja, remaji yang saya banggakan dan saya cintai. Syukur kepada Allah malam ini, alhamdulillah, atas ridhonya kita dapat berjumpa dalam memperingati Maulid Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan setelah Maulid iman kita semakin kuat, akhlak kita makin mulia, amal soleh makin banyak, ibadah makin istiqomah, ilmu semakin manfaat dan barokah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solehah. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia, Bapak RW dan seluruh panitia yang langsung datang ke rumah. Alhamdulillah malam ini bisa memenuhi undangan tanpa satu halangan. Hanya sedikit kondisi suara parau, terkena radang, batuk. Doakan biar sehat, biar kuat, dan selalu istiqomah. Ibu bapak yang saya hormati dan saya cintai, Bu, udah siap semua? Mau kemana?
Setiap hari besar Islam yang kita peringati tentu di dalamnya mengandung hikmah dan memiliki tujuan. Termasuk di dalam kita memperingati kelahiran junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad dan tujuan di dalamnya. Apa tujuan kita memperingati Maulid Nabi? Pertama, untuk menyambung tali sejarah umat. Sebagaimana kita maklum bahwa sebagian besar umat Islam, terutama generasi mudanya, telah terputus dari sejarah masa lalu, sehingga mereka tidak tahu apa yang sudah diperjuangkan oleh Nabi dulu. Bahwa Nabi tidak hanya mengajarkan kita kaifiat ibadah dalam arti yang sempit, tetapi apa yang diperjuangkan oleh Nabi dulu adalah demi tegaknya Islam dalam seluruh aspek dan bidang kehidupan. Tidak banyak yang tahu bahwa kita sebagai umat Islam dulu pernah menjadi umat yang besar, bahkan menjadi kiblat peradaban dunia pada masanya. Itu oleh karena perjuangan Rasulullah dengan para sahabat, di mana ketika Rasulullah mendapat perintah hijrah dari Mekah ke Madinah, itulah yang mengantarkan umat Islam yang semula kecil lalu jadi besar, yang mengantarkan umat Islam yang semula lemah lalu punya kekuatan, sehingga Islam dalam kurun waktu kurang 50 tahun sudah jaya, sudah tersebar ke seluruh penjuru jazirah Arab. Alhamdulillah. Agama yang besar ini harus kita perjuangkan. Berbagai cara dan upaya harus kita pikirkan untuk mencapai tujuan bersama. Tetapi memperjuangkan Islam, agama yang hak ini, tidak semudah membalikkan telapak tangan kita, tapi perlu perjuangan dan membutuhkan pengorbanan. Betul? Karena Rasul dulu pun bersama sahabat berjuang di dalam menegakkan kalimat Allah, memperjuangkan syariat Islam, bukan saja harta, tenaga, pikiran, bahkan nyawa pun dipertaruhkan, sehingga dengan penyerahan diri secara totalitas kepada Allah, maka akhirnya Islam menjadi satu agama yang begitu tinggi, yang begitu mulia, dan alhamdulillah Islam pernah menguasai dunia. Alhamdulillah. Tetapi belakangan ini agama Islam dan seluruh kita umatnya, tentu kita merasa prihatin karena kondisi umat Islam sekarang ini sebagaimana digambarkan oleh baginda Rasulullah, bahwa umat Islam akhir zaman jumlahnya banyak, tapi laksana buih di atas lautan, mudah diombang-ambingkan gelombang, bagaikan makanan di atas meja yang diperebutkan orang-orang tamak dan serakah. Na'udzu. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan kita selaku rakyat bangsa Indonesia
yang mayoritas umat Islam di Republik Indonesia ini, keberadaan kita umat Islam di Indonesia ini sedang terancam karena bangsa ini sedang dijajah oleh beberapa kekuatan besar, oleh 5 kekuatan besar: Yahudi, Nasrani, Komunis, PKI, Syiah, dan liberal. Maka apa sikap dan upaya kita di dalam kita menghadapi tantangan yang begitu dahsyat, tantangan yang begitu hebat, di mana kita semua umat Islam ini sekarang merasa terinjak-injak. Bahkan kita punya saudara di Palestina dijajah oleh Israel, dan ini merupakan sebuah pembelajaran buat kita bahwa kita umat Islam ini harus peduli dengan saudara-saudara kita di Palestina. Kenapa? Karena negeri Palestina itu negerinya para nabi-nabi. Para nabi-nabi. Kenapa kita harus peduli? Karena di Palestina itu pertama kali kiblat ketika dulu ya, sebelum salat diperintah menghadap kiblat di Mekah. Maka oleh karena itu kita umat Islam ini harus bersatu sehingga kita punya kekuatan. Kalau kita mau menang, kita harus kuat. Kalau kita mau kuat, kita harus bersatu. Kalau kita mau bersatu, maka wujudkan silaturahim. Tidak ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Tidak ada persatuan tanpa silaturahim. Maka di sini peran penting silaturahim buat kita umat silaturahim harian dengan kita banyak sholat berjamaah. Masjid jangan cuma tinggal megahnya, tetapi kosong jemaahnya. Sekarang ini kan lagi rame. Masjid kecil digedein, masjid rombeng dicakepin. Setelah gede, setelah cakep, kosong, ngisinya ogah. Betul? Tidak usah heran. Kenapa? Kalau kita mau mengkaji hadis-hadis Rasulullah, tentu kita akan dapat ilmu bahwa di akhir zaman ini tanda-tanda kiamat. Islam tinggal namanya, Al-Quran tinggal tulisannya, masjid tinggal megahnya. Betul? Umat Islam di negara ini banyak, tapi laksana buih di atas lautan mudah diombang-ambingkan gelombang. Apa itu artinya? Umat ini jauh panggang daripada api. Umat ini centang perenang, laksana bungkus yang tanpa isi, bagaikan kerangka yang tanpa daging. Sehingga umat Islam ini cuma banyaknya doang, tapi umat Islam ini dihinggapi dalam tubuhnya satu penyakit yang kata Rasulullah penyakit itu adalah al-wahan. Apa? Al-wahan. Ketika Rasulullah berbicara tentang al-wahan di hadapan para sahabat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hiyal wahan? Apakah yang kau maksud dengan al-wahan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia, dan kalau sudah cinta telah dunia, penyakit yang kedua wa karahiyatul maut, takut ama mati. Kita ini sekarang hidup di zaman orang mendewa-dewakan harta. Betul? Seseorang begitu dimuliakan dan dihormati,
Kalau berduit berkantong tebal. Kalau lagi kaya, siapa aja ngaku saudara. Siapapun pengen jadi teman kita. Betul? Tapi kalau sudah jatuh miskin, jangankan orang laler juga ogah nemplok. Ya bu, ya bu, apaan? Ibu dengerin ceramah aku apa liatin baju aku sih? Seseorang begitu dimuliakan, dihormati kalau punya prestise, rumah megah, mobil mewah. Betul? Bahkan seorang artis itu bisa lebih mahal daripada seorang ulama dan kiai. Iya Pak ya? Coba lihat. Ayu Ting Ting nyanyi satu lagu 60 juta. Itu pun judulnya Alamat Palsu. Nyanyi satu lagu alamat palsu 60 juta. Lah kiai ceramah ngasih alamat jelas banget. Ayat jelas, hadis jelas. Sampai 60 juta. Kiamat. Yang ada kagak mikirin kiai. Khotib Jumat pego. Lah jauh banget khotib. Bawa supir sama solar. Habis sudah. Masya. Inilah fenomena kehidupan dunia di akhir zaman, di mana Rasulullah telah menggambarkan bahwa umat ini sudah dihinggapi dalam tubuhnya satu penyakit yang namanya al-wahan, terlalu mencintai dunia. Kalau sudah cinta dunia biasanya takut sama mati. Kenapa? Emang begitu. Kebanyakan banda dipikirin banda, ya ntar kalau gua mati bagaimana? Kontrakan, ya kalau gua mati bini banyak, ya tak bagaimana? Mana montok-montok. Pikirin bininya. Betul? Akibat umat ini sudah terlena dengan dunia sampai merasuk ke dalam hatinya. Umat ini tidak lagi peduli dengan kehidupan akhirat, padahal dunia sebentar, akhirat lebih kekal. Ibu, ibu, jangan jadikan dunia masuk ke dalam hati kita, tapi jadikan dunia dalam genggaman kita. Artinya apa? Kalau kita jadi orang kaya, pergunakan harta kekayaan saudara untuk bela agama. Kalau saudara orang berpangkat, jadikan segenggam kekuasaan bela agama Allah. Kalau saudara orang berilmu, berdakwalah, ajak umat ke jalan Allah. Masing-masing kita bisa berdakwah dengan fasilitas yang kita miliki. Semua kita ini dai, semua kita dai, semua kita. Bukan cuma tugas ulama, asatid. Berdakwah itu tugas kita semua. Maka kata Allah, berdakwalah dengan cara yang bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini yang diajarkan Rasul kepada kita umatnya. Rasulullah sukses berdakwah. Islam dalam kurun waktu kurang 50 tahun sudah tersebar ke seluruh penjuru jazirah Arab. Rasulullah sukses berdakwah. Apa yang menjadi modal utamanya? Akhlak. Apa? Diutus Nabi membawa misi memperbaiki akhlak manusia. Nah, kita sebagai manusia ini adalah makhluk yang berkembang. Dalam perkembangannya ada manusia yang tetap menjaga nilai-nilai kesucian hatinya. Namun tidak sedikit orang yang kemudian mengotori jiwa dan hatinya dengan banyak melakukan dosa dan angkara murka. Orang yang tetap terjaga nilai-nilai kesucian hatinya, itulah orang yang hidup sesuai dengan akhlak Islam. Maka akhlak itu
peraturan yang datang dari Allah bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu peraturan yang menyangkut hubungan dengan Allah maupun menyangkut hubungan kepada sesama manusia. Jadi tegasnya akhlak adalah peraturan tentang bagaimana supaya kita dapat dicintai oleh Allah Subhanahu. Jelas? Paham Bu? Ya kalau udah jelas udah paham, cukup dah sampai sini aja. Bu, udah jelas? Udah paham? Bu, udah paham? Ya kalau udah paham cukup sampai ini aja ya. Bu, udah paham? Bolot kali lu. Masya. Maka akhlak ini punya peran penting. Bahkan akhlak itu jauh lebih tinggi daripada ilmu nilainya. Apa sebabnya? Banyak orang berilmu tapi pada kagak punya akhlak. Banyak gak? Tapi orang yang berakhlak sudah pasti orang itu berilmu. Betul? Akhlak itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Kalau kita melihat seseorang akhlaknya terpuji, itu oleh karena orang tersebut mengamalkan Quran. Karena Rasulullah akhlaknya begitu sempurna, karena khuluquhul Quran. Orang yang menjadikan Quran sebagai pedoman dan tuntunan, dibaca, ditadaburkan ayatnya, dipahami maknanya, pelajari tafsirnya, amalkan dalam kehidupan, maka orang itu pasti akan berakhlakul karimah. Rasulullah buktinya begitu manusia yang tinggi nilai akhlaknya, karena khuluquhul Quran, karena akhlaknya Nabi Al-Qur. Tapi kalau kita melihat ada seseorang yang akhlaknya tercela, itu oleh karena orang tersebut tidak mengamalkan Quran, dan dalam diri kita diliputi oleh Allah dengan beberapa unsur nafsu. Maka seringkali manusia ini terjebak oleh nafsu dan hawa nafsunya sendiri, sehingga manusia itu yang semula makhluk yang dimuliakan Allah kembali kepada makhluk yang hina. Na'udzu. Dalam diri kita ada nafsu. Nafsu apa yang pertama? Ada nafsu namanya lawamah. Apa Bu? Jangan kebalik. Lawamah. Ingat-ingat sampai pulang ya. Woi, ingat-ingat sampai pulang. Kalau perlu catat. Orang mengaji bawa pulpen, bawa buku. Ini kadang-kadang bawa tas make up doang isinya. Ngaji bawa pulpen, bawa. Kalau dicatat nanti pulang bisa ditelaah. Kalau ditelaah nanti itu ilmu. Ingat terus. Model begini kan emang udah rada-rada ini. Model begini. Iya. Udah rada-rada udah. Udah tua mah kan rada-rada pikun. Nanti pulang ke rumah, ibu tadi maulidan Bu, orang laki nggak nanya, maulid Pak. Yang ceramah siapa? Joko Tingkir. Ngomong apa Joko Tingkir? Nafsu. Nafsu, iya. Nafsu apa? Walama. Ya, walama. Nafsu lawama. Orang yang dikuasai nafsu lawama, dia punya sifat males. Yang kedua, serakah. Jangan heran kalau dalam diri kita ada rasa malas. Mau sholat malas, mau ngaji malas, mau zikir malas, mau baca Quran, mau duha, mau tahajud. Udah bangun melek mata, masuk kamar mandi, angkat rok, were balik lagi. Ada yang begitu ada? Yang mana orangnya? Ya Bu, ya Bu, apaan? Wara. Maka harus dilawan nafsu ini, jangan sampai kita merugi.
Bagaimana cara melawannya? Dengan satu kekuatan. Apa namanya? Doa. Doa inilah yang merupakan senjata bagi kita orang mukmin. Doa inilah yang merupakan satu kekuatan yang mampu merubah takdir kita. Doa adalah mukhul ibadah. Bu, ada doanya Pak Ustadz biar kita jauh dari rasa malas. Ada. Islam kaya dengan doa. Mau doa apa aja semua ada. Itulah hebatnya Islam. Dan kita selalu saja diajarkan untuk berdoa. Betul? Betul? Mau ngapain aja ada doa. Ada nggak? Iya. Mau ngapain aja ada doa. Itulah hebatnya Islam. Coba agama lain. Nggak ada yang seperti Islam. Agama lain nggak kaya dengan doa. Tapi Islam semua ada doanya. Mau ngapa-ngapain aja ada. Mau jadi orang kaya ada doanya jadi orang kaya. Mau diangkat Allah jabatannya ada dalam Quran. Dagang pengen laris ada dalam Quran. Betul. Bini cerewet banget biar diem kayak kambing ompong ada doanya. Wajah penyok ijung pesek pala peyang biar kelihatan cakep ada doanya. Ada nggak? Ada. Suara pengen bagus yang tadi serak ada doanya. Tadi saya baca doanya. Ada nggak? Tadi suara saya serak saya baca doa hilang seraknya. Woi, bu, semua ada doanya. Belaam ada doanya. Bocah lu diam lu. Lu pura-pura budek lu ya. Ini urusan bapak mama. Apa sih yang tidak diajarkan Allah dalam Islam ini? Semua ada. Bu, ada Pak Ustadz doanya biar kita supaya jauh dari rasa malas. Ada. Ada berapa? 2. Ada doanya yang pendek, ada yang panjang. Ibu mau yang pendek apa yang panjang? Bu, mau yang panjang apa yang pendek? Hah? Yang pendek? Ya, bapak-bapak panjang apa pendek? Salah nanya. Maksudnya bapak-bapak mau yang panjang apa yang pendek? Salah nanya. Bapak-bapak panjang apa pendek? Bu, ayo kita baca doa yang pendek dulu ya. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Amalin tapi Allahumma paksain. Itu doa yang pendek. Udah hafal bu? Allahumma catat. Apa-apa ge kudu dipaksa. Nanti lama-lama terbiasa. Betul? Mau baca Quran paksa, mau zikir paksa, mau sholat duha, mau bangun tahajud paksa. Nanti lama terbiasa. Orang yang biasa bangun malam tahajud, tahu-tahu ketiduran enggak tahajud, ada yang ganjal di hati. Orang yang biasa duka, tahu-tahu enggak duka, rasanya punya utang. Orang yang biasa baca Quran setiap hari, lalu enggak baca Quran, ada yang enggak enak rasanya. Kenapa? Orang biasa, tahu-tahu kagak dilakukan, jadi enggak enak rasanya. Betul? Betul? Beda. Orang yang kagak biasa sholat duka, kagak sholat duka, ya udah biasa aja. Woi, woi, ini mati begini, ini kayak kememedi ini. Bu, alhamdulillah, kelihatan lagi deh wajah saya. Tadi meremang-remang. Nafsu lawamah. Apa? Sifatnya malas. Sifatnya ditambah lagi godaan set. Mau ngaji malas karena ada nafsu lawamah.
ditambah lagi godaan setan. Udah ngaji dibikin ngantuk sama setan. Kalau dulu setan bawa kipas, dikipasin orang ngaji. Sekarang mah setan gak bawa kipas, bawa AC Panasonic. Sekarang mah bawa AC merek Panasonic. Ya Bu, ya Bu. Yang kedua, sifatnya serakah. Manusia ini penuh keserakahan. Kata Nabi, andaikan orang sudah punya 1 gunung emas, dia masih akan punya 2, pengen punya 2 gunung emas. Kalau sudah punya 2 gunung emas, dia masih pengen punya 3 gunung. Begitu seterusnya. Kapan nafsu keserakahan itu akan berhenti? Kalau mulut ini sudah penuh dengan tanah. Artinya apa? Kalau sudah dikubur, dipendam, diuruk sama tanah, berhenti itu nafsu keserakahan manusia. Kalau semua kita sudah jiun. Woi, woi, jiun. Ini kita bakal jiun semua. Jiun, 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 jiun semua. Jiun, bangsa Indonesia jiun, jiun juga. Jiun semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un semua. Betul. Kalau kita sadar kita bakal jiun menghadap Allah, itu artinya kita jangan pernah jadi orang Tidak ada yang pantas kita sombongkan, sebab kesombongan cuma milik Allah. Pelopor utamanya iblis laknatullah. Jangan sampai kita punya sifat sombong, sebab berarti itu pengikut iblis. Manusia ini tidak ada yang berharga dalam dirinya. Betul? Apa sih yang berharga dalam diri manusia ini? Tidak ada. Manusia itu dari ujung rambut sampai ujung kaki bau semua. Betul? Rambut bau, coba-coba kagak keramas-keramas loh. Bau kagak? Jangan pakai seminggu, 2 hari kagak keramas, bau. Mulut, coba-coba kagak gosok gigi. Ketek, makanya suka pakai Rexona. Kuping, bau, apalagi congean. Ini pusar udek-udek tainya cium, bau. Jempol udek-udek tai kukunya cium, bau. Kentut, apalagi tai. Masih mendingan tai kambing. Disiramin ke tanaman tuh pohon subur. Tai manusia siramin ke tanaman, mampus tuh tanaman. Apa yang berharga dari manusia? Betul nggak? Kita semua bakal jiun menghadap Allah. Maka jangan ada kesombongan dalam diri kita. Naudzubillah min kaya sombong jiun, pangkat sombong, cakep sombong, ganteng sombong, cakep sombong mati. Begitu mati jadi bangke. Udah jadi bangke kagak laku. Ada orang cakep banget mati dibeli orang? Gak ada. Nika Ardila cakep mati kagak ada yang beli. Ada di berita kita dengar seorang perempuan cantik banget mati dibeli orang mayatnya. Gak ada. Gak ada orang cakep mati. Ibu anaknya cakep mati, saya beli deh buat nemenin tidur ntar malah. Ngapain tidur memedi? Mendingan tidur orang jelek tapi hidup masih bisa kita angsrogin. Lah, cakep mati memedi, mau ngapain najis tralala. Betul enggak? Cakep mati. Udah mati jadi bangke, kagak laku. Itu yang cakep mati. Apalagi yang mati nenek-nenek. Woi, Nek. Ada nenek-nenek?
Makanya nenek-nenek jangan sombong. Emang banyak Pak Ustadz nenek-nenek sombong? Banyak. Udah tua bangka, bau tanah, mau mati besok. Wajah kisut, kulit keriput, ditarik melar, gigi ompong, kemana-mana ngayap, masuk mool, keluar mool, ngaji kagak, sholat kagak, masuk salon, keluar salon, ngapain? Manicure, pedicure, bulu ketek dicukur. Tuh nenek-nenek sombong, aki-aki Tapi emang orang paling ngetop di dunia ini ya nenek-nenek maki-aki. Orang paling top itu nenek-nenek maki-aki. Orang paling top nenek-nenek maki-aki. Nenek-nenek maki-aki top. Nenek-nenek maki-aki top. Tua, ompong, peot top. Dan gak ada lagi udah orang paling top. Betul tidak? Betul tidak? Makanya aki-aki jangan sombong. Woi, nek. Top. Tua, ompong. Itulah nafsu keserakahan manusia. Naudzu. Padahal kalau kita mau sadar begitu kita mati jadi bangkai, bau busuk yang menyengat bangkai manusia. Mati busuk cuma jadi santapan cacing tanah. Itu cacing makhluk Allah yang begitu hebat. Gak punya tangan, gak punya kaki, gak punya kuping, gak punya hidung, tapi Allah kasih penciuman jarak 1 kilometer. Itu mencium bau bangkai busuk manusia. Maka kalau ada orang mati baunya busuk, cacing mencium, teriak itu cacing kepalanya, woi ada brownies. Ada brownies katanya. Cuma jadi santapan cacing. Pantas kalau Bang Roma Irama membuat sebuah syair lagu luar biasa. Terinspirasi dari manusia yang mati lalu jadi bangkai, bau busuknya menyengat. Apa kata Bang Roma? Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, teroreng toreng treng treng. Musik ngapa bu? De nyanyi juga, ceramah juga, doer dah. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam, tanpa seorang teman, terbujurlah sendirian, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta. Tak sudi lagi bersama, dulu janji sehidup semati. Begitu bininya mati, walaupun cakep, kagak ada laki mau ikut dipendem, goblok. Lah bini mati mau kawin lagi, nggak menjadi bego amat lu. Iya kagak? Ngapain pakai ikut dipendem? Kayak perempuan kagak ada, jablay ngampar jablay, janda di mana-mana. Dulu kan janji sehidup semati. Begitu laki mati walaupun ganteng, kagak ada bini mau ikuti pendem, betul nggak? Iya. Bu, badan tidak berharga, sesaat ditinggal. Ya Allah, sedih, sedih. Bini mati, mata kanan nangis, mata kiri larak lirik. Nyemana ini gantinya buat emaknya bocah? Betul, betul. Itu orang laki begitu. Kalau beda perempuan, dia tinggal mati suami, dia mah kagak buru-buru kawin, gak buru-buru nikah. Kuat perempuan mah, hebat setianya. Iya ngapa? Makanya kalau istri ditinggal mati suami, kemudian anak 6, kalau istri ibu sukses ngerawat anak.
Tapi kalau bini mati, itu laki ditinggalin anak 6, berantakan. Berantakan. Itulah kekurangan laki. Jadi kalau gitu mendingan yang mana yang mati duluan? Laki duluan apa bini duluan? Astagfirullah. Laki suruh mati duluan. Sabuk geledek tuh bini. Bu, maka kita jangan tidak ada yang pantas kita sombongkan. Ketika kita jadi orang kaya, mati, berapapun duit kita yang ada di bank nggak bawa, nggak dibawa. Ada orang kaya mati, duitnya banyak miliaran, dimasukin ke kuburan. Bu, mobil banyak bererot, mereknya macem-macem, harganya miliaran, Alphard, Pajero, Honda, CR-V dan lain sebagainya. Tetap tuh mobil cakep, miliaran kagak kepake, nanti mati. Tetap yang dipakai mah nguing ambulans. Betul. Beli baju mahal ke luar negeri, Laksana Sutra puluhan ratusan juta, mati nggak kepake tuh baju mahal. Tetap yang dipakai makain. Bu, nafsu lawamah, malas dan serakah. Ada yang kedua namanya nafsu malhamah. Ini nafsu urusannya perut. Dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Di mana ada tempat kuliner jauh nyampe. Makanan mahal bukan soal. Yang penting perut kenyang. Dikit-dikit makan. Dikit-dikit makan. Jalan-jalan makan. Reunian makan. Ke rumah teman lagi kumpul sendirian, apapun makanannya, teh sosro minumannya. Ini kagak ada tehnya. Ini es krim apa batu es? Bu, padahal yang kita makan tuh makanan selezat apapun, nikmatnya sampai mana? Cuma sampai di lidah saja. Masuk tenggorokan sampai ke perut, besok keluar busuk. Betul? Betul? Walaupun makanan mahal, besok keluar ada yang mau makan. Siapa yang mau makan tai? Makan situ tai. Yang kita makan busuk, yang kita pakai lapuk, cuma sodakoh yang kekal abadi. Ya bu, maka jagalah. Jangan sampai kelewat batas. Makanlah makanan yang halal, yang menyehatkan, tapi jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah enggak suka orang-orang yang berlebihan. Ya bu, sebab kalau makan berlebihan perut kenyang, nafsu menggebu-gebu, nanti bawaannya ngantuk. Kalau sudah ngantuk tidur. Kalau sudah tidur kebluk. Adzan subuh lewat, Allahu Akbar, kagak bangun. Ngapa? Kebluk. Bini bangunin, ayang beb bangun, udah subuh, diciumin temu bini, kagak bangun, dikit-kitikin marah. Kalau ada laki dibangunin bini suruh sholat subuh kagak bangun, dah ibu sholat dewek-dewek. Habis sholat subuh zikir, habis zikir doa, selesai doa ibu gelar sejadah depan suami yang lagi tidur, sholat lagi, niatnya yang kencang, usolli ala hadal mayyit. Pasti bangun tuh laki. Begitu bangun ibu ditabok, pak, apa-apaan lu, sialan lu. Bu, nafsu malhama, urusannya silakan makan makanan yang halal, yang menyehatkan,
Sekarang ini kenapa masih muda udah penyakitan? Nggak kayak orang tua dulu, umurnya panjang, badan sehat, makanannya beda. Orang dulu mah asli, makanan yang dimakan asli, nggak ada obat-obat kimia, nggak ada yang namanya formalin. Sekarang makanan macem-macem diracunin, betul? Betul. Lah dulu panen setahun sekali, sekarang mah panen berapa kali? Apalagi sekarang khawatir kita makanan produk Thailand yang di kaleng-kaleng itu dimasukin virus HIV. Hati-hati sekarang ini kita. Udah makan makanan yang ini aja dah, yang sehat-sehat aja. Jangan pakai makanan-makanan yang di kaleng-kaleng itu. Itu ada zat kimianya, pengawetnya, ada formalinnya. Bohong kalau tanpa pengawet, bohong. Apalagi produk Yahudi, sertifikatnya halal, bohong. Karena Donald Bebek sudah mengangkat sertifikasi kehalalan produk Yahudi. Kentucky Fried Chicken, pizza itu haram. Kenapa? Ada lemak babinya. Itu sudah diangkat sertifikasi kehalalannya oleh Donald Bebek alias Donald Trump. Kita doain biar mampus. Mampus. Amin lagi ngapa? Brengsek manusia. Bu. Udah nggak usah kita pakai bangga-bangga Anda makan produk Amerika. Masuk Kentucky Fried Chicken bangga banget. Temannya ditanya, lu makan apa? Ayam. Gua dong Kentucky Fried Chicken. Padahal sama-sama ayam. Betul nggak? Betul nggak? Udah kita makan makanan yang asli kampung aja, geplak, ongol-ongol, jalabia, kue untik, kue cucur. Itu kita anuin, awetin, jangan sampai hilang. Jangan pakai bangga-banggaan makan makanan produk Yahudi. Ada minyak babinya. Bu, sekarang ini obat-obat narkotika. Dengan segala cara Yahudi masukin ke permen susu tuh. Permen susu. Hati-hati. Anak-anak kita jangan sampai jajan permen susu. Ya. Sebab ada obat-obat narkotikanya. Ya, jangan sampai ya adik-adikku terjerat narkoba. Gak boleh. Jangan coba-coba. Kecuali ibu-ibu boleh narkoba. Kalau adik-adik jangan. Ibu-ibu boleh. Wajib ibu-ibu mah narkoba. Narik kolor bapak itu wajib. Wajib. Enak ini ceramah baru nyender begini. Baru ini ceramah begini. Bisa nyender. Bu, hati-hati. Astag. Nafsu malhamah. Yang ketiga nafsu ammarah. Ini yang sering kali mendominasi manusia. Sehingga manusia berkelakuan jahat, perilakunya bejat. Kenapa? Nafsu ini, orang yang dikuasai nafsu ini sifatnya sadis, bengis, kejam, egois. Jangan heran kalau sering kita dengar di berita ada pembunuhan sering terjadi. Orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua, saudara bantai saudara. Ada orang rampok bunuh, begal bunuh, merkosa bunuh. Bahkan sampai ada yang dimutilasi. Sekarang nyawa nggak ada harganya. Coba lihat di broadcast tuh. Kemarin saya lihat ada orang tuh anak muda. Itu dikerubutin anak muda yang lain. Yang atu bawa kampak, yang atu bawa batu, habis bocah dicajang. Manusia tidak berkemanusiaan. Kenapa begitu? Nafsu ammarah. Walaupun itu maling, jangan kita main hakim sendiri. Sebab apa? Membunuh orang itu perbuatan mungkar. Beda dengan fahsya. Fahsya itu dosa besar yang dilakukan merugikan diri sendiri. Zina, fahsya. Bunuh diri, fahsya. Beda dengan kemungkaran. Makanya Allah
wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah melarang kita berbuat fahsya. Apa contohnya? Karena fahsya itu dosa besar yang dilakukan merusak diri sendiri. Zina merusak diri sendiri. Ngejablay nanti dampaknya aid. Dampaknya aid. Astag. Bunuh diri, stres, utang numpuk, nggak kuat bayar. Stres dipucurin pasar, mati minum baygon, goblok. Ngapa jadi goblok buat anak muda? Perempuan banyak, mana tuh perempuan mampus bunuh diri. Bacain ayah kadul. Bacain bismillah, kelenger tuh perempuan. Ya bu, ya bu. Tuh. Nenek-nenek bacain bismillah, jatuh duduk, kepleset. Bu, bu, astag. Sampai ada orang dimutilasi. Tapi memang dari dulu mutilasi itu sudah ada. Sayyidina Hamzah paman Rasulullah itu matinya dimutilasi. Sampai-sampai jantungnya itu dimakan oleh seorang perempuan yang bernama Hindun. Hindun itu yang makan jantungnya Sayyidina Hamzah. Jadi hati-hati, awas kalau ada perempuan namanya Hindun, hati-hati. Awas. Ada Mpok Hindun ada. Waduh. Awas. Tapi Mpok Hindun ini mah enggak. Hindun zaman dulu itu makan jantungnya Sayyidina Hamzah pamannya Rasulullah yang matinya dimutilasi. Astag. Nafsu ammarah, sifatnya kejam, sadis, bengis, egois. Yang terakhir nafsul mutmainnah. Apa bu? Yang pertama tadi nafsu. Yang kedua, ibu-ibu mah tuh kan belum sampai rumah udah lupa. Nafsu lawamah, awas walamah lagi. Yang kedua malhamah. Yang ketiga ammarah. Yang keempat nafsul mutmain. Orang yang dikuasai nafsu ini jiwanya tenang, menghadapi masalah tenang, apapun masalahnya. Punya utang numpuk, tenang. Yang kagak tenang yang ngutangin. Dan yang ngutang mah tenang aja. Betul. Yang kagak tenang kan yang ngutangin. Sialan Bang Haji 3 tahun utang kagak bayar-bayar, kagak tenang. Yang ngutang mah tenang aja. Sifatnya arif, bijaksana, adil. Orang yang arif itu orang yang man arafa nafsahu faqad arafa rabba. Siapa orang yang mengenal dirinya, dia pasti dapat mengenal Allah Tuhannya. Sebab orang yang mengenal dirinya, dia sadar dari apa dicipta? Dari setetes air mani yang hina. Untuk apa dicipta? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan manusia dengan tujuan yang pasti. Untuk apa? Mengabdi, menyembah kepada Allah. Yang kedua, melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan. Yang ketiga, menjadi manusia-manusia yang manfaat buat manusia yang lain. Kemana kita kembali? Inna lillahi wa inna ilaihi. Maka nanti kalau kita sudah wafat, meninggalkan alam dunia ini, kita mati, masuk alam-alam berikutnya. Nanti semua kita bakal dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah. Mati bukan berarti urusan selesai. Semua kita nanti bakal dibangkitkan kembali oleh Allah. Untuk apa? Diadili oleh Allah. Pengadilan Allah adalah pengadilan yang seadil-adilnya. Makanya Allah nyuruh kita, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ida'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah sesungguhnya menyuruh kamu berlaku adil. Siapapun kita harus adil. Jadi pemimpin adil, jadi kepala rumah tangga adil,
Jadi suami adil, jadi istri adil. Siapapun kita harus berlaku adil. Wad'u syai'in fi mahallihi, itulah adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tapi adil itu tidak mesti sama. Ibu, Bu, ibu punya anak 3. Yang atu udah kuliah, yang atu SMA, yang atu SD. Nggak mesti sama uang jajannya. Kalau sama nggak adil. Yang namanya anak udah kuliah, kebutuhannya lebih banyak, uang jajannya rada banyakan. Yang anak SMA kebutuhannya lebih sedikit, maka sedikit timbang yang pertama. Yang SD apalagi jauh lebih sedikit, maka lebih sedikit. Jadi adil bukan berarti sama. Allah nyuruh kita wal ihsan, berbuat baik sebelum kepada orang lain dan saudara kita. Maka Allah memberikan statement kepada kita, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah menetapkan kepada kita manusia untuk menyembah Allah, maka kewajiban kita yang kedua selaku manusia berbuat baik kepada kedua orang. Kadang-kadang banyak yang salah, sama orang lain baik, sama orang tua dewek kagak baik. Sama atasan hormat, sama orang tua dewek kagak hormat. Sama janda kembang perhatian banget, tapi nggak perhatian sama emak yang udah sekian lama menjanda. Betul? Ada yang anak model begitu? Ada banyak. Sama orang lain perhatian, sama emak dewek nggak perhatian. Pelit. Astaga. Padahal orang tua tanpa perhitungan ngerawat kita. Makanya emak tuh luar biasa derajatnya. Itu yang angkat Rasulullah. Coba ketika Rasulullah belum lahir ke alam dunia, perempuan gak ada harganya. Itu perempuan cuma jadi budak nafsu. Lahir dikubur, hidup cuma jadi budak nafsu. Nabi lahir, perempuan diangkat. Derajatnya 3 kali lipat. Makanya perempuan hebat, punya banyak istilah. Nggak ada bapak kota, adanya ibu kota. Nggak ada hari bapak, adanya hari ibu. Belum pernah kita memperingati hari Kartono, yang kita peringati hari Kartini. Betul? Betul? Makanya pantas kalau ibu tuh selalu disanjung. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, melahirkan, ngandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi, lahir lagi. Koslet kasetnya. Bu, siapa yang angkat ibu? Rasulullah. Bu, siapa yang memperjuangkan kaum wanita? Rasulullah. Dulu perempuan diperjuangkan Nabi. Dari harga yang paling murah tidak ada harganya sampai mahal. Rasulullah jasanya. Sekarang udah mahal. Diangkat Rasulullah. Balik lagi murah lagi. Banyak perempuan gak tahu diri. Auratnya ngablak. Anak 17 tahun pada salah pakai. Anak celana umur anak 4 tahun dipakai. Cetakan kue serabi kemana-mana. Ini ABG sekarang kadang-kadang celananya pada ngetat-ngetat. Maka jangan heran kalau sekarang ini banyak anak ABG pada kesurupan. Kenapa? Sebab celana jin dipakai. Iya. Celana jin dipakai sampai ngeprit banget, sampai ngetrit banget, sampai ngepres banget. Pantas itu jinnya teriak-teriakan. Jinnya teriak-teriakan saking ngepresnya. Ya Allah. Astaga. Dulu ada celana Hawaii sedengkul. Zaman makin canggih naik, wahai. Makin canggih naik lagi, aduhai.
naik lagi, ahai. La haula wala quwata. Bu, perhatiin anak-anak kita yang udah ABG, yang udah perawan. Jangan sampai pada salah Pak. Belajar dari kecil nutup aurat, pakai jilbab. Jilbab itu baju komroh. Dari atas sampai bawah itu lekukan tubuh nggak kelihatan, itu namanya jilbab. Tapi sekarang yang dipakai anak ABG jilbab. Atas pakai kerudung, tapi tengahnya kaos ketat, celananya ketat, sama aja goblok. Jilbab itu lekukan tubuh, kalau dipakai nggak kelihatan. Itu jilbab. Ya Bu. Sekarang makan ibu-ibu pada brengsek. Belanja ke tukang sayur pakai baju tidur. Astag. Tahu tuh bilamin? Ya Allah, banyak yang ngepres pakaian sekarang ini. Perempuan dulu murah, Nabi diutus mahal, sekarang murah lagi. Barang yang mahal itu kan barang yang adanya di kaca, gak boleh dicoba-cobain. Tapi kalau barang murah, ya Allah, diemek-emek, dicobain. Betul enggak? Betul enggak? 1.003 murah. Nah kalau jadi perempuan pengen mahal, begitulah. Jaga kehormatan diri. Pakai jilbab, tutup aurat. Mulia dalam pandangan Allah dan dalam pandangan manusia. Insya nafsul mutmainnah, sifatnya arif. Orang yang arif, orang yang tahu diri. Dari apa dicipta, untuk apa dicipta, kemana kita kembali. Semua kita bakal kembali menghadap Allah subhanahu. Maka ketika hidup di alam dunia ini, siapa orang yang berbuat amal baik, di akhirat mendapatkan balasan yang baik. Tapi siapa orang yang berlaku jahat, di akhirat mendapatkan azab. Naudzubillah min. Astag. Makanya ini akhir zaman, kiamat makin dekat. Jangan jauh dari Allah, justru makin mendekat. Tapi kata Nabi, akhir zaman manusia makin jauh kepada Allah, bukan makin dekat dengan Allah. Quran makin ditinggalkan, bukan makin dibaca dan diamalkan. Ulama dikriminalkan, bukan malah didekati. Astag. Bukan malah dimuliakan. Astag. Nah, ulama sekarang dikriminalkan, brengsek. Mestinya dimuliakan dan dihormati. Betul. Sebab tempat kita bertanya al ulama. Makanya kata Nabi, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima falan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnat rasuli. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kau jadikan pedoman, tidak akan pernah sesat. Dunia selamat, akhirat selamat. Itu warisan Rasulullah. Yang ketiga, al ulama warasatul. Dia ulama dekati. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita tidak mengerti Quran, ulama tempat bertanya. Kita tidak bisa memahami hadis, ulama tempat kita bertanya. Dekati ulama, muliakan ulama. Jangan jauh dari ulama. Yuhsarul mar'u ma'aman ahab. Siapa orang yang cinta ulama, nanti kumpul bersama ulama. Lebih-lebih mencintai Rasulullah. Man ahya sunnati. Kata Nabi, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, berarti mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, nanti di akhirat bersama aku dalam surga. Amin. Ya Rabbal. Bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Bukan sekedar maulid. Baca dan baca. Amalkan Quran. Tadaburkan ayatnya. Pahami maknanya. Pelajari tafsirnya. Dikit-dikit Quran. Dikit-dikit Quran. Sekarang kebalik. Pantas ada sinetron. Judulnya Dunia Terbalik. Apa sebabnya? Kiamat makin dekat. Quran malah dijauhi, bukan dibaca. Sekarang mah dikit-dikit HP, dikit-dikit HP, dikit-dikit HP. Enggak tua, enggak muda, enggak laki, enggak perempuan. HP. Lagi makan, habis makan, mau mandi, habis mandi, mau nyuci, lagi nyuci, baring gosok, baring nonton TV, lagi ngaji. Ya ampun.
Bangun tidur. Emang HP kadang-kadang jadi set. Berapa banyak laki bini bercerai gara-gara BBM-an, SMS-an, Twitteran, Instagraman, WhatsAppan, pacebokan. Kadang-kadang jadi setan. Bagaimana kagak jadi setan? Masuk masjid, sholat jemaah, bareng ngantongin HP, lupa dimatiin. Mending nadari Quran, dangdut. Imam selesai takbir, Allahu Akbar, digeboy, geboy mujair, nang ning nong, 4 gulipat, dang dong deng der. Tuh orang semasjid kagak khusyuk gara-gara mikirin geboy mujair. Barisan depan geboy mujair, ada lagi barisan tengah, nada dirinya dangdut juga. Imam selesai takbir, Allahu Akbar, abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Perawan memang cantik, janda lebih menarik. Imam emang lagi senang sama janda, namanya Markona. Langsung kebayang di hati, oh Markona. Berantakan jadi imam, mikirin Markona. Emang HP kadang-kadang jadi set. Saya pernah sholat mampir selesai ceramah, begitu lagi khusyuk baca Fatihah sholat zuhur, ada juga ibu-ibu di belakang di pojokan sholat dewek-dewek. Saya lagi asik Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Berbunyi HP-nya, sebagai wanita ku tak sanggup lagi, kekasih yang kedua mengkhianati lagi. Fatihah saya berantakan, sholat kagak khusyuk gara-gara tuh perempuan. Nada dirinya, ya Allah, bikin kita jadi kagak khusyuk. Lah kepikiran jadinya. Lah kasihan amat tuh dia, cakep apa jelek ya. Ini mikirin kita. Emang HP kadang-kadang jadi set. Sampai setannya ikut main HP. Hansip lewat kober. Dilihat perempuan duduk di atas kuburan sambil main HP, rambut panjang, baju putih. Lah Hansip nanya, siapa kamu? Setan. Ngapain main HP di atas kuburan? Di dalam gak ada sinyal. Begitu kata setannya. La haula wala quwwata. Memedik sekarang. Canggih Pak Janudin. Emang beda nenek-nenek dulu sama nenek sekarang beda. Nenek-nenek dulu sama nenek sekarang beda. Beda nggak? Beda. Nenek-nenek dulu, nenek sekarang. Bedanya apa? Nenek-nenek zaman dulu mainannya tasbih. Kemana-mana zikir bawa tasbih, ingat Allah. La ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah. Nenek-nenek dulu. Nenek sekarang mainannya HP, dikit-dikit selfie. Begaya lagi udah nenek-nenek. Ya Allah. Boy, Bu, mestinya dikit-dikit ngaji, dikit-dikit. Ini mah dikit-dikit apa? Padahal lewat HP pun kita bisa ibadah. Di HP Quran ada, di HP kiai macam-macam dengan spesialisnya. Iya gak? Kita mau dengar kiai siapa? Semua ada di HP. Boy, Bu, ada kiai di HP yang kalau ceramah nggak jauh dari hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ada gak? Kiai siapa? Ada kiainya kalau ceramah nggak jauh dari tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada gak? Siapa? Ada lagi yang tasbihnya pakai lagu Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Bu, ya Bu,
Ada kiai yang gondrong banget, ada nggak? Kiai siapa? Udah nggak gondrong ini gua. Bu, tinggal tergantung orang yang megang. Kalau yang pegang HP orang beriman, manfaat. Betul? Mau baca Quran surat panjang, nggak apa. Udah kagak punya, Quran kagak ada. Buka HP, sekali klik ada surat apapun. Baca. Apa dapat pahala Ustaz? Dapat. Orang yang baca Quran tanpa wudu, 1 huruf dikasih Allah 10 kebajikan. Tuh. Apalagi pakai wudu, 25 kebajikan. Apalagi kalau sholatnya sambil diri baca Quran, 100 kebajikan. 1 huruf dibayar oleh Allah. Yang sholatnya baru duduk nggak sanggup diri, 50 kebajikan. Ya Allah, indah nggak? Makanya cintai Rasulullah dengan apa? Baca dan amalkan Quran. Yang kedua, bangun malam tahajud. Ibu, Rasulullah dijamin masuk surga, dosa diampunin. Bangun malam tahajud, kaki bengkak kebanyakan sujud. Di tengah orang tidur kita memunajat kepada Allah. Bangun tengah malam manusia tertidur, kita ngedoa, sinyalnya lancar, tidak ada hambatan. Diangkat derajat kita oleh Allah. Asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ngedoa kepada Allah. Selesai tahajud, doain suami yang lagi kerja biar selamat di mana-mana. Pulang bawa duit yang halal berkah. Suaminya pegawai negeri, doain jangan korupsi. Yang suaminya dagang, doain jangan sampai ngurangin timbangan. Yang suaminya ngojek, doain suaminya ngojek biar ngojeknya lempeng, jangan belok-belok. Nyeruduk dong. Emang ada Pak Ustadz tukang ojek belok-belok? Ada. Bini anak nungguin di rumah, ngarap-ngarap laki pulang bawa duit, nggak nyampe rumah belok, duduk berempat banting kartu. Mampus lu, nggak punya 26, lu juga mampus semuanya. Astag, bu, doa. Habis sholat tahajud, angkat tangan. Orang kalau doa angkat tangan, doanya sungguh-sungguh berarti. Ada orang doa kagak angkat tangan, tangan dari paha, lah kan berarti doanya kagak sungguh-sungguh. Itu nggak sungguh-sungguh. Ya Allah, kamu terima ya terima, enggak yang udah nggak apa-apa. Lah saya doa begitu. Ada juga orang doa angkat tangan, kagak ngebucap apa-apa, melegek aja. Lah kesurupan. Kata malaikat, apa lo? Kata doa mah angkat tangan, ucapnya yang jelas. Apalagi yang jadi imam. Ini karena imam yang lagi urusan banyak, pikiran rungsep, akhirnya ke bawah sholat, ke bawah doa yang tadinya harusnya jelas lah, sayu-sayu, Allahumma maut. Lah bocah pulang sholat maghrib, pulang ke rumah, emak nanya, lu sholat dong? Sholat mak, yang imam siapa? Ustadz Mamat. Baca doa apa? Maut. Kok maut aja tuh imam? Iya mak, banyaknya mampus. Bo, angkat tangan. Orang berdoa ada yang angkat tangan tinggi banget. Ada nggak? Ada yang doanya angkat tangan begini. Ada lagi angkat tangannya begini doa. Yang benar yang mana? Ini benar. Nabi diajarin malaikat malam nisfu Sa'ban suruh berdoa angkat tangan begini. Diajarin malaikat. Emang apa begini? Emang masuk akal juga sih. Kita lagi doa angkat tangan begini, ya Allah, lagi kagak bagi duit, ya Allah, bagi rezeki ngapa ya Allah, anak bini pada nangis, mau belanja kagak bagi, mau jajan gak, ya Allah, dikabul doa kita. Kata Allah, orang kaya, ajidullah, datang ke musola Nurul Yakin. Datang, ada hambaku lagi butuh rezeki. Datang ke sono, orang kaya dirak-dirakin Allah. Kita lagi angkat tangan, lagi asyik doa. Orang kaya bagi duit. Begitu bagi duit, ditaruh tangan kita, langsung tegrep. Tuh, manfaatnya tuh. Nah kalau angkat tangan tinggi banget, kita lagi memberi, ya Allah kasih rezeki. Orang kaya ngasih duit lah merutuk dah, didulin bocah. Apalagi doanya begini mah.
Orang kaya bolak-balik kagak jadi ngasih. Kenapa? Begini. Bu, bangun malam tahan. Nabi kakinya bengkak kebanyakan sujud. Ibu suka nggak bangun malam? Suka nggak bangun malam? Ngapain? Ya, buset. Kencing mah jangan pakai disebut, ngapa? Oh tahajud, walaupun bohong dikit mendingan. Ibu suka bangun malam, suka ngapain? Kencing. Ya buset. Ya bangga amat. Mending kencing kagak berisik. Nih laki ibu pada nih, bang, Pak Haji, suka bangun malam nggak? Suka bangun malam nggak? Yang mana yang bangun? Jangan ketawa lo, nanya bener-bener. Wa minal laili fatajjad bihi nafilatan lak. Ya kendor amat. Asa ayyabasaka rabbuka maqamam mahmuda. Kepaksa. Dijamin Allah angkat derajat kita. Bangun malam tahan. Asa pasti nggak pakai bohong. Bu, bangun malam. Lalu cintai Rasulullah. Sholat duha. Laki berangkat kerja kagak sempat duha. Ibu yang di rumah sholat duha. Doain tuh laki. Begitu laki berangkat pamit bini, assalamualaikum ayang mami. Waalaikumsalam ayang beb. Tarik dulu tangannya, cium. Tuh bini nyium tangan suami sekali cium dosa rontok. Dua kali cium, dua kali rontok. Apalagi bercium-cium, berontok-rontok tuh dosa. Benar itu Nabi yang ngomong. Kadang-kadang orang kagak ngaji nggak tahu ilmu, sama cium tangan melaki ogah banget. Ada yang hidup setahun dua kali, Idul Fitri, Idul Adha sama geledek tuh bini. Itu gak kepaksa. Woi, cium tangan laki. Udah cium tangan laki, berangkat doain tuh laki. Berangkatlah sayang, hati-hati. Tuh emang urusan nyanyi mah ibu-ibu nyaut aja. Kagak disuruh ge. Giliran ayat mah pada melegag aja. Doaku sertakan, mohon kepada. Semoga tiada aral melintang, berbagai macam godaan setan. Restu cintaku untukmu, oh pujaan. Doain lagi. Udah didoain, udah. Baru nitip pesan. Aku tidak minta. Tuh Pak, dengerin Pak. Bini mah gak jadi orang oleh. Makanya bapak-bapak kemana-mana kudu ingat sama bini. Bini kemana-mana kudu ingat sama anak. Tuh, iya enggak? Laki kemana-mana kudu ingat sama bini. Nanti bini yang kemana-mana ingat sama anak. Pasti bini mah kemana-mana ingat sama anak. Betul gak? Orang laki pergi kemana-mana kagak ingat sama anak. Sama bini dia lupa. Itu orang laki. Apalagi ketemu janda lupa udah semua. Bini lupa, anak lupa, rumah dia lupa udah ketemu janda. Apalagi montok, semok, bohai, denok, dah udah kelenger dah. Orang laki nih, sama segi laki. Bu, doain suami, doain bangun malam tahan, sholat duha, laki udah berangkat. Salat duha. Doain. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fanzilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fataqirhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Ya Allah, kalau rezeki laki masih di langit cepat-cepat turunin, kalau masih di bumi cepat keluarin, kalau susah gampangin, kalau haram halalin, kalau jauh dekat. Doain. Bu, doa istri yang soleha itu melebihi doa 70 nabi. Luar biasa. Istri yang soleha doanya tuh mantep. Doain suaminya, ya insya
Begitu laki udah berangkat kerja, ibu udah sholat duha, nanti laki pulang, ibu sebelum laki pulang udah rapi dah. Sambut kedatangan suami dengan kecantikan senyum yang menawan. Begitu mau pulang dikit lagi, ibu udah rapi, mandi dulu. Udah mandi, dandan pakai bedak. Pakai bedak yang cuma satu warna. Bikin berwarna-warna, merah, kuning, hijau, putih ada. Iya, udah kayak orang kepentok tiang listrik. Lah iya kudu begitu, sebab kalau nyambut laki pakai bedak cuman satu aja, bedak putih, tebalnya 30 cm. Lah khawatir laki pulang kerja jam 8 malam, ngetok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, bini buka pintu, laki kaget, Allahu la ilaha illallah, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, disangka memedi. Bo, dandan, udah mandi, udah dandan. Depan kaca bercermin, pakai baju yang rapi, pantesin dulu, pantesin ngaca. Udah pakai bedak, udah. Minyak wangi jangan lupa. Minyak wangi. Ya Allah, itu baru bini namanya. Bo, ini bini pergi bini pulang sama aja. Laki pergi laki pulang sama aja. Kagak dandan, bau 7 rupa, tampang demek, ya najis tralala. Amit-amit dah. Laki pulang ibu udah cakep, udah dandan, udah wangi kan resep laki. Iya enggak? Assalamualaikum, waalaikumsalam, buka pintu, kreket, ayang beb, cium lagi tangannya, bolak-balik, ajak masuk, gandeng. Jangan langsung ke kamar, dudukin dulu di sofa. Udah duduk, ibu di sebelah, ngomong baik-baik, tanya, abang, kalau memang abang, papa, bagaimana kerjaannya di kantor? Alhamdulillah, papa capek, mami pijit ya, pijitin. Papa mau ngopi enggak? Enggak, udah 3 gelas. Air putih enggak, udah kembung papa. Papa maunya apa? Susu sama batok-batok. Nah, bawa masuk kamar. Itu laki pulang kerja stres, sehat. Ya Allah. Yang bikin laki sakit kan cepat mati, yang bini cerewet banget. Laki nggak diperhatiin. Pulang pergi marah, pulang marah. Pagi comel, pulang comel, laki kepikiran, kerja kagak konsen, gedek rasanya. Lama-lama kepikiran sakit, TBC, ampek, mati. Aduh. Romana niat amat. Bu, ya setelah itu buktikan cinta sama Rasulullah dengan banyak sholat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah malaikat sholawat. Ngapain aja selawat? Coba orang dulu tuh kalau ngayun-ngayun anak mesti selawat. Nimang anak bari diayun. Salli wa salim daiman. Baik diayun, disolawatin, terekam di hati. Tidur nyenyak, batin tentram, gede. Nanti cinta sama selawat. Coba dah nimang anak pakai dangdut. Jaran goyang, tiap nimang jaran goyang, terekam tuh hati, di hati anak, gede. Jangan salihin anak. Kalau tuh anak goyang, yang dicari dangdut, ogah mah ke majelis taklim. Ngapa? Salah nimangnya. Ada lagi sih nimang anak bikin jengkel, udah tahu anak dia pakai ditimang, anak siapa, antum mak paling bego sedunia. Udah tahu anak dia pakai anak siapa. Bagusnya tuh bayi nggak bisa ngomong. Nah kalau bayi bisa nyaut pasti jengkel tuh anak nyaut. Anak lu. Itu nggak bisa nyaut. Betul gak? Bu, sholawat. Bari masak ulek sambal. Sallallahu Muhammad. Ada yang keras kencengan. Sallallahu Muhammad. Pecah tuh cuek.
beli lagi. Bu, bari masak solawat numis kangkung. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah cicipin dulu. Salamullah ala yasin habibillah. Enak. Ini lagu banget. Numis kangkung pakai lagu India. Mentang-mentang lagi sedih. Tapi kusika bigem. Laki denger dari ruang tamu langsung ke dapur jawab. Hahaha. Aduh. Bu, di mana-mana solawat. Naik angkot mau ke pasar solawat boleh, boleh. Men pelan-pelan. Jangan mentang-mentang cinta Nabi. Ke pasar naik angkot baru duduk. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Supir bilang turun, stres lu ya. Turun. Nggak dibilang stres. Kemana-mana naik motor solawat bagus. Ini anak muda, ibu-ibu siapa aja. Bari solawat. Ngang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua prit rajia depan. Menggen STNK Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala STNK. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Kata boleh jalan. Selamat. Dah, ayo tinggal kita amalin. Maulid sukses. Kalau penceramanya datang, jemaahnya banyak, habis itu ada makannya, ada snacknya, ada nggak? Ya. Terakhir maulid itu sukses, besok musola subuh berjamaah, sukses dah. Masjid sholat berjamaah itu sukses. Ibu, baca Quran, jaga akhlak. Yang muda bangkit, yang suaranya bagus, masuk masjid, musola, adan. Ini kadang-kadang subuh kan aki-aki mulu yang ada. Anak muda dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan dengar adzan berkumandang dengan nada yang keras begitu. Kabur tuh setan sampai terkencing-kencing, terkentut-kentut. Dengar adzan begitu setan kabur terkentut-kentut. Ahalala hudurat, kata Nabi. Jadi kalau gitu yang bisa kentut bukan cuma orang, setan gak kentut. Jadi kalau lagi ngumpul begini kecium bau kentut ditanya nggak ada yang ngaku, berarti yang kentut setan. Nah, kalau yang adzan nadanya kencang begitu kan anak muda, setan kabur. Nah, kalau yang adzan laki-laki, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata setan, ini adzan serius apa kaget sih lu? Lah, gimana kabur setan yang adzan laki-laki? Bu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya, semoga berkah buat kita, panjang umur kita. Semoga almarhum ya guru kita Ustadz Yusuf, Allah ampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, keluarga yang ditinggalkan dalam kesabaran. Kita doakan semoga dengan Fatihah kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina min masyarikil ardh ila magharibiha fi bariha wa bariha khususan ila ruhi Ustaz Haji Muhammad Yusuf wa ila ruhi Habib Abdurrahman wa ila ruhi sebut orang tua kita semua masing-masing. Syu'ulillah lahumul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Buah kedongdong dibolak-balik biar gondrong, yang penting jadi mubalek. Buah kedongdong diloyang biar gondrong, yang penting sembayang. Ayam pitik dimakan tikus, tikusnya naik loteng. Siapin plastik kalau berkat udah ada langsung bungkus, nanti saya mau tenteng. Ini mah bukan bilangin, cuman ngingetin. Sebab kalau nggak diingetin kadang berkat lupa, amplop gak lupa.
Jangan sampai keulang lagi dah. Sebab saya pernah ceramah panitia 2 kali lupa ngasih amplop. Pertama di Depok, yang kedua di Bekasi. Selesai ceramah ke mobil nonong dewek-dewek, kagak ada ngasih apa-apa. Nggak enak rasanya, sakitnya tuh di sini. Padahal mah saya ke mobil jalan pelan-pelan, kagak ingat juga. Sampai saya masuk mobil, saya bilang, Pir jangan jalan dulu, tungguin, pengen tahu inget kagak. Kagak ingat juga. Akhirnya pulang dengan tangan hampa, bari pulang puter tasbih. Ya Allah, ingetin ya Allah. Ingat juga tuh panitia jam 3 pagi datang ke rumah, ngetok pintu. Saya kirain memedi. Pas buka pintu ternyata panitia cium tangan saya bolak-balik. Kata dia, maaf Kiai tadi lupa ngasih amplop. Iya Ustadz, emang gua kagak bisa tidur tadi mikirin lo. Rengsek banget lo. Tapi alhamdulillah gara-gara lupa ada hikmahnya. Aturan ngasih 4 juta, dia malu ditambahin gopek jadi 4,5 juta. Kagak tahu di sini berapa, emang saya lagi pikirin aja. Jangan dipikirin Pak RW, masukin aja ke hati. Insya Allah ketemu lagi, amin ya rabbal. Sekian, mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.